Selamat sore. Selamat sore, Dok. Sudah hadir semua ya? Halo, selamat sore. Ya, selamat sore. Sore, Dok. Selamat sore, Dok. Ya. Jadi kita mulai saja kuliah pada sore ini ya. Untuk sesi 2 kelas ini, kelas A dan kelas C ya. Betul ya, kelas A dan kelas C? Benar, Dok. Iya. Oke. Topiknya pada sore ini luka ya. Jadi luka kalau di bahasa Inggris itu wound ya, atau dalam bahasa bedah itu namanya pulus atau pulnera ya. Jadi pulus atau luka sama dengan pulus ya. Nah, kenapa kita mempelajari ini? Karena kita kasus-kasus di bedah ini akan selalu berhubungan dengan luka. Baik itu luka yang kita peroleh ya, ataupun memang kita buat sendiri ya. Contoh kasus-kasus operasi itu ya. Sebenarnya apa sih sebenarnya arti daripada luka itu ya? Jadi kalau luka itu adalah sejenis gangguan kontinuitas suatu jaringan yang tadinya normal ya, sehingga terjadi pemisahan jaringan yang semula normal, yang tadinya normal sehingga menjadi suatu yang tidak normal. Itu jelas itu ya, itu luka ya. Jadi luka ini bisa dalam bentuk terbuka atau tertutup ya. Jadi kalau dia tertutup pada kasus-kasus misalnya ada fraktur ya. Jadi fraktur itu bisa dia terbuka juga bisa dia tertutup. Jadi kalau dia tertutup misalnya tidak secara luar, secara penampilan luar tidak kelihatan adanya luka, tetapi di dalamnya sudah terjadi patah, misalnya di tulang, patah tulang gitu ya. Kemudian terjadi kerusakan jaringan di dalamnya. Ya. Nah itu contoh luka yang tertutup. Ya. Jadi intinya luka itu adalah gangguan kontinuitas suatu jaringan sehingga terjadi pemisahan jaringan yang tadinya normal. Secara umum kalau kita lihat ya luka itu bisa dibedakan menjadi dua. Itu yang pertama ada yang disebut dengan luka simpel atau simplex ya. Kalau luka simplex ini yang terlibat itu hanya kulit saja atau lapisan luar yang paling luar epidermis. Contohnya luka abrasi ya atau punus abrasi. Jadi kalau punus abrasi itu yang rusak itu hanya lapisan epidermis saja. Ya, lapisan luar. Sedangkan yang kedua itu luka kompleks. Luka kompleks atau komplikatum. Nah, kalau luka komplikatum yang kompleks di samping kulit yang kena itu bisa jaringan di bawahnya juga ya. Apakah itu otot atau subkutannya, bahkan mungkin bisa sarafnya atau pembuluh darah yang lain. Ya, bahkan sampai kalau dia sangat dalam itu bisa kena tulangnya. Nah, itu sudah kompleks dia. Nah, ini penting diketahui karena di bedah itu penanganan pasca operasi itu sangat penting ya.
apanya saja yang rusak begitu ya, atau yang mengalami kerusakan. Ini akan mempengaruhi penanganan setelah operasi atau pasca operasi. Itu secara umum ya. Kemudian penyebabnya itu apa? Gitu ya. Jadi penyebabnya itu ada trauma, ya, trauma mekanis, seperti misalnya tergesek, misalnya, atau kita terpotong, misalnya tiba-tiba, atau terpukul, tertusuk, ini semua termasuk trauma mekanis. Terbentur, terjepit, misalkan tiba-tiba kita terjepit, gitu ya, sehingga menyebabkan kerusakan jaringan. Nah ini termasuk trauma mekanis. Kemudian karena trauma elektrik. Jadi trauma elektrik ini sama trauma termis, terutama termis ini terutama karena panas. Nah ini bisa menyebabkan luka atau pulmus yang namanya pulmus combustum ya. Jadi trauma elektrik ini karena listrik atau kena tersambar petir, karena panas, misalnya kena matahari misalnya, kalau dia menyebabkan suatu luka, maka lukanya itu namanya luka combustum atau pulmus combustum. Ya. Atau trauma termis karena bukan karena panas saja, tetapi bisa karena suhu yang sangat ekstrim. Misalnya karena dingin, suhu yang sangat dingin. Ya. Suhu yang sangat dingin. Misalnya seperti di daerah-daerah yang punya musim dingin yang sangat ekstrim, ya, kalau kita nanti bisa bepergian sana bisa menyebabkan suatu luka, misalnya luka. Ya. Itu namanya pulmus congulationum. Ini karena trauma termis karena dingin. Ya. Kalau dingin itu pulmus congulationum. Kalau dia karena panas itu disebut dengan pulmus combustum. Ya. Nah, ini penyebab daripada luka ya. Kemudian macamnya seperti saya sebutkan tadi, luka itu ada yang terbuka, kemudian ada yang tertutup. Kalau luka terbuka disebut dengan pulmus apertum. Ya. Ini ciri-cirinya kulit yang rusak itu melampaui tebalnya kulit. Ya. Artinya sampai ke jaringan di bawahnya, misalnya ototnya atau jaringan seputarnya. Nah ini misalnya karena benda tajam. Ya, contoh karena benda tajam itu bisa karena kena pisau, kena jarum suntik misalnya. Ya. Ini ciri-cirinya apa? Misalnya benda tajam itu biasanya ciri-cirinya tepi lukanya sangat licin, kemudian tidak terdapat jembatan jaringan, dan tidak ada jaringan yang nekrosis. Ya ini kalau kita melakukan suatu tindakan operasi, nah ini karena benda tajam, karena kena pisau itu ya. Karena misalnya luka iris, ya ini sudah ada. Misalnya luka iris atau pulmus kisum atau pulmus insisi bisa ya. Jadi luka iris, pulmus kisum atau pulmus insisi. Ya. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi kalau dia luka iris, ciri-cirinya panjang luka lebih besar daripada dalamnya. Nah itu kalau ada ciri-ciri luka seperti itu tentu karena benda tajam. Karena benda tajam, kemudian kalau dia misalnya tepi lukanya licin, tidak terdapat jembatan, jaringan itu tentu disebut dengan luka iris atau luka insisi. Nah, ini ciri-cirinya.
Kemudian luka tusuk tajam. Ini disebut dengan pulnus ictum. Ya. Pulnus ictum, nah ini ciri-cirinya dalamnya luka itu lebih besar daripada lebarnya luka. Nah ini contohnya luka kalau kita kena jarum suntik tadi ya. Nah ini dalamnya luka itu lebih dalam daripada lebarnya luka. Ini ciri-cirinya. Pulnus ictum. Ya. Berbeda dengan luka insisi tadi yang kena pisau misalnya ya. Pisau operasi atau pisau yang lainnya ya. Jadi itu ciri-cirinya. Kemudian yang B itu luka tumpul. Tadi luka tajam. Nah ini tentu karena benda tumpul ya, akibat benda tumpul. Ini juga bisa menyebabkan luka terbuka ya, luka aportum. Nah, contohnya luka tembak, kena peluru ya, atau disebut dengan pulnus skropetum atau pulnus palatum. Ya. Jadi luka tembak itu sama dengan pulnus skropetum atau pulnus palatum. Ini disebabkan oleh kena peluru. Jadi suatu benda tumpul dengan gaya tekanan yang disertai dengan panas, ya, kena tembak ya. Nah itu disebut dengan pulnus skropetum. Kemudian pulnus lacerasi atau laceratum atau lacerasum, sama ya. Ini karena benturan yang sangat keras sehingga terjadi memar. Ya. Misalnya kena benda tumpul tetapi dengan benturan yang sangat keras sehingga menyebabkan kerusakan jaringan yang lebih parah di dalamnya ya. Nah itu disebut dengan luka laserasi atau luka laceratum atau luka lacerasum. Ya. Kemudian contoh lainnya adalah luka penetrasi atau pulnus penetratum. Nah ini luka yang ditimbulkan sampai menembus rongga tubuh seperti peritoneum atau pleura. Ini misalnya kita mendapat pukulan yang sangat keras di daerah perut ya, di daerah perut atau dengan tendangan yang sangat keras di dalam perut. Jadi kelihatan di luar tidak ada apa-apa, tetapi di dalam sudah mengalami suatu kerusakan ya, seperti di peritoneumnya atau di pleuranya. Nah ini tentu sangat berbahaya sekali ini ya. Jadi karena penampakan dari luar tidak terlihat, tetapi di dalam itu sudah mengalami suatu perlukaan ya, luka dalam misalnya ya. Nah itu luka penetrasi atau pulnus penetratum. Semua disebabkan karena benda tumpul ya. Kemudian ada luka apulsi. Jadi luka apulsi atau pulnus apulsum ya, ini terdapat lepasnya sebagian atau seluruh jaringan ya, misalnya telinga kita atau telinga anjing seperti perkalian antara dua ekor anjing seperti jenis pitbull ya, sehingga ada bagian telinganya yang digigit kemudian terlepas jaringan telinganya itu, maka luka itu disebut dengan luka apulsi ya. Jadi luka yang disertai hilangnya suatu jaringan. Atau misalnya contohnya kalau kita melakukan suatu tindakan operasi atau pengangkatan sebuah tumor pada pasien. Jadi kalau kita mengangkat tumor pada pasien itu, maka tumornya sendiri diangkat dan mengambil jaringan
tempat tumor tadi bercokol, yang sehat itu juga perlu diangkat ya. Jadi mengangkat jaringan sehat di samping jaringan abnormal tadi ya kita angkat ya. Nah, itu luka yang ditimbulkan namanya luka aposi. Ya. Jadi ada sebagian jaringan yang hilang. Itu namanya luka aposi. Oke. Kemudian fraktur terbuka. Ya, jadi fraktur itu bukan tertutup saja, terbuka juga bisa. Misalnya pada suatu kecelakaan, kena benturan benda keras ya, sehingga menyebabkan fraktur pada kakinya atau tangannya, sehingga menyebabkan luka itu terbuka di samping tulangnya juga terjadi patah ya. Nah, ini contoh-contoh. Kemudian luka gigit. Jadi luka gigit, apakah kita itu digigit oleh serangga, digigit oleh monyet, digigit kucing, ataupun digigit oleh anjing, ya, bahkan oleh orang sendiri ya. Nah itu luka gigit namanya pulnus mortum ya, pulnus mortum namanya. Itu luka gigit. Jadi semua luka gigit baik itu oleh manusia, oleh anjing, oleh ular, oleh kucing, nah itu semua namanya luka mortum ya, atau pulnus mortum. Makanya kalau nanti ada kasus-kasus pasien yang digigit oleh hewan ataupun apa itu ya ke klinik, nah, maka di dalam mendiagnosa itu harus ditampilkan yang menggigit itu apa begitu ya. Misalnya digigit oleh kucing ya, gitu ya. Berarti pulnus mortum et cat. Digigit anjing, pulnus mortum et dog gitu ya. Atau oleh monkey, oleh monyet ya, pulnus mortum et monkey. Jadi isi itu kalau di dalam diagnosanya ya, sehingga ini penting di dalam kita melakukan penanganan pasca operasinya ya. Jadi kalau kita di luka gigit, nah, tanpa tahu apa yang menggigit, nah ini bisa salah nanti di dalam penanganan pasca operasi. Gitu ya. Contohnya misalnya digigit kucing itu secara normalnya digigit kucing. Jadi jangan dianggap remeh kalau kita digigit kucing itu mengandung kuman. Tapi kalau digigit kucing nanti bisa panas sebenarnya. Nah itu ya. Nanti sehingga apa? Kita memberikan terapi antibiotik yang pas apa yang menggigit ya. Kalau misalnya anjing, ya anjing walaupun apalagi kalau anjing itu kena rabies ya. Nah ini penting sekali ya. Kalau digigit anjing tentu kita di Bali ini sudah terpapar oleh rabies, itu kita harus segera mendapatkan vaksinnya ya atau PAR. Nah, ini sangat penting dicantumkan luka itu digigit oleh apa ya. Kemudian yang kedua itu luka tertutup. Kalau tadi itu luka terbuka sama contoh-contohnya. Kemudian ada luka yang tertutup disebut dengan pulnus occlusum. Tadi yang terbuka luka apertum. Karena yang tertutup luka occlusum. Jadi luka yang tidak
melampaui tebalnya kulit ya, atau itu epidermis, dermis ya. Tetapi kadang-kadang kelihatannya tidak nampak dari luar, tetapi di dalamnya tentu sudah terjadi kerusakan ya. Nah ini contohnya misalnya luka abrasi ya atau luka lecet. Ini yang rusak itu adalah bagian superficial kulit. Jadi tidak seluruh tebal kulit. Jadi kalau ada kasus seperti ini cuma luka abrasi, tentu tidak perlu penanganan secara operasi, tetapi cukup diberikan misalnya obat luar seperti obat merah atau betadine dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada pulnus contusio atau contusion. Nah ini pulnus luka memar ini karena pukulan yang sangat keras ya, tetapi tidak terjadi terbukanya suatu lapisan kulit, tetapi di dalamnya mungkin sudah terjadi perdarahan di dalam otot yang kena ya. Nah ini kontusio namanya. Kemudian ada bula. Nah, ini bula atau lepuh. Nah ini contohnya kalau kita misalnya sering naik motor ya, tiba-tiba kakinya itu tersengat oleh knalpot ya. Nah, sehingga terjadi kebakaran di dalam kulitnya tadi, sampai menyebabkan lepuh tadi ya, ada cairan atau bula tadi. Nah, ya. Nah, ini yang rusak itu hanya epidermisnya, sehingga timbul ruang-ruangan yang berisi cairan ya. Jadi pada luka bakar itu ya seperti kena knalpot tadi yang panas. Nah itu contoh luka tertutup ya. Kemudian hematom juga termasuk luka tertutup atau pulnus okklusum tadi ya. Hematom misalnya kita salah mengambil darah pada suatu pena ya, tetapi spike-nya tidak masuk atau melewati dari luben pembuluh darah sehingga akan terjadi hematom dia ya. Jadi ada perdarahan di luar pembuluh darahnya. Nah, ini yang juga disebut dengan luka tiada tertutup okklusum. Ya, ada darah yang melompok di suatu tempat kemudian harus dikeluarkan. Nah kalau ada kasus ini kalau tidak dikeluarkan nanti akan bisa menyebabkan infeksi ya, sehingga akan menyambat kesembuhan daripada luka. Kemudian dislokasi tadi ya, dislokasi pada kasus-kasus di tulang ya. Jadi kalau misalnya kita salah pergerakan ada yang menyebabkan dislokasi di pergeseran satu sendi tulang. Ya. Jadi ini kan tidak nampak dari luar gitu ya, tidak nampak dari luar, tapi di dalamnya itu akan menimbulkan suatu luka yang menyebabkan dislokasi tadi ya, yang disebabkan karena dislokasi. Ini juga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa ya. Nah pada kasus-kasus ini kalau memang terjadi dislokasi ya, nanti kita kalau terlalu jauh terjadi pergeseran maka perlu dilakukan reduksi ya, reduksi supaya nanti kita bisa tangani secara bedah ya, supaya surgery. Kemudian ada fraktur juga ya. Pada fraktur tadi kalau dia terbuka ya tentu jaringan akan terbuka, tetapi kalau di fraktur yang pada tulang tetapi tidak ada kelihatan dari luar terbukanya suatu jaringan ya. Ini banyak kasus-kasus pada anjing ya, terutama anjing yang ras-ras kecil ya, kalau kita taruh di dalam suatu meja pemeriksaan atau meja operasi, tiba-tiba dia loncat yang itu, nah ini kan bisa kadang-kadang banyak yang menyebabkan kasus-kasus fraktur seperti ini ya. Jadi fraktur. Kemudian laserasi organ internal, misalnya seperti hati, kemudian kena limpenya ya. Nah ini berbahaya sekali. Jadi kalau ini contohnya tadi
misalnya kasus-kasus misalnya pemukulan pada daerah di sekitar perut, nah ini berbahaya sekali, nanti akan bisa menyebabkan luka laserasi dari organ internal. Jadi yang kelihatan dari luar tidak ada luka, tetapi hatinya ternyata menjadi luka. Jadi menyebabkan kematian. Ini banyak kasus-kasus seperti ini ya. Kalau kita di manusia itu pada sebuah pendidikan yang sering di Bandung itu pada sekolah-sekolah tinggi yang menjadi calon camat itu ya. Jadi kalau ada mahasiswa baru-baru itu sering mendapat perlakuan yang tidak baik daripada kakak-kakak kelasnya, kakak dipukul atau apa ya. Banyak yang meninggal itu karena ini juga ya. Ini harus hati-hati kalau misalnya saudara bermain-main sama teman atau ini ya, supaya nanti tidak akan terjadi hal-hal yang merugikan juga. Pastinya ya. Nah, mana? Tunggu sebentar ya. Ini mati baterainya. Oke, kelihatan dek. Sudah ya? Halo? Kelihatan, Dok. Ya. Jadi akibat dari suatu luka, itu bisa setempat atau lokal, kemudian bisa bersifat umum. Ya. Kalau dia bersifat lokal atau setempat, maka begitu terjadinya luka, maka akan timbul rasa sakit atau yang disebut dengan dolor. Ya. Timbul rasa sakit, ada dolor. Kalau misalnya terjadi perdarahan, sepertiga dari jumlah darah yang hilang itu maka bisa menyebabkan shock ya. Jadi sepertiga dari jumlah darah yang hilang itu bisa menyebabkan shock. Kemudian dehiscensi. Dehiscensi itu artinya terbuka suatu jaringan ya. Jadi luka yang terbuka. Kalau nanti dibiarkan tanpa penanganan yang tepat, maka bisa menyebabkan infeksi ya. Nah ini secara lokal atau secara setempat
Kalau dia bersifat umum, kalau darah melebihi dari ini, tentu dia akan menjadi shock atau kolaps. Kalau perdarahan yang banyak, kemudian perdarahan banyak ini bisa menyebabkan anemia sekunder, berarti kehilangan darahnya. Yang disebut dengan anemia sekunder. Nanti kalau sampai terjadi dehidrasi, tentu akan menyebabkan demam nanti. Nah, ini yang sudah bersifat umum. Nah, ini akibat dari suatu luka. Kemudian rasa sakit dari luka ini, ya. Rasa sakit yang ditimbulkan bisa bersifat primer, bisa bersifat sekunder. Kalau dia bersifat primer, misalnya sakit yang terjadi waktu terbentuknya luka. Jadi saat terjadinya luka, itu akan muncul atau timbul rasa sakit yang namanya rasa sakit primer. Nah, ini sangat tergantung dari macamnya luka, ya. Macamnya luka, apakah dia luka iris, luka robek, ataupun luka abrasi, ya. Nah, itu tuh kalau luka abrasi berbeda dia rasa sakit primer. Ini tergantung jenis lukanya. Jadi rasa sakit primer. Kemudian cara terjadinya luka. Ya. Ini tergantung macamnya luka, kemudian cara terjadinya luka. Kalau misalnya pisau yang kita iriskan dengan sangat cepat, kalau kita membuat luka operasi misalnya, kalau pisau yang diiriskan dengan cepat, tentu rasa sakitnya berbeda kalau diiriskan secara pelan. Ya. Jadi sama dengan kita kalau melakukan suatu injeksi pada hewan, ya. Kalau kita ragu-ragu, mungkin pelan-pelan kita nusukkan jarum, nah ini akan memunculkan rasa sakit yang sangat daripada hewan itu, ya, sehingga nanti hewan itu bisa seperti berteriak atau misalnya kalau dia galak bisa gigit ya, ya, dibandingkan kita menggunakan pisau atau jarum yang tajam, gitu ya, tajam, kemudian kita injeksikan dengan cepat atau diiriskan dengan pisau dengan cepat, tentu rasa sakitnya bisa lebih ringan dari ketimbang kita mengirisnya secara pelan-pelan, gitu ya. Itu ya. Nah. Kemudian rasa sakit sekunder. Kalau rasa sakit sekunder ini tentu lukanya itu sudah terjadi, tetapi tidak tertangani dengan cepat. Ini akan menimbulkan rasa sakit yang lebih sakit, ya. Nah, ini rasa sakit sekunder ini rasa sakit yang timbul akibat lukanya itu sudah ada atau sudah timbul, gitu ya. Jadi untuk mengatasi rasa sakit ini, tentu kita perlu melakukan penutupan, ya. Apakah dia dengan di bandage atau di plester atau di jahit atau di hatching atau sutur, gitu ya. Nah, ini akibat apa? Saraf-saraf yang terbuka terkena rangsangan dari lingkungan yang tidak serasi, sehingga menimbulkan rasa sakit sekunder. Ya. Jadi, sehingga apa? Nanti untuk melindungi saraf-saraf ini yang terbuka tadi, maka perlu ditutup, ya. Bisa dengan di bandage, dengan di plester atau di jarit atau di etching atau sutur. Nah, ini rasa sakit sekunder, ya. Jadi rasa sakit yang muncul akibat memang lukanya sudah terjadi, ya, sudah tidak tertangani yang terlalu lama, sehingga akan muncul rasa sakit yang
kedua begitu ya, yang rasa sakit sekunder tadi. Jadi rasa sakit sekunder setiap hewan itu juga tidak sama begitu ya. Tergantung individu, ya, tergantung umurnya. Umur yang muda tentu lebih peka daripada umur yang lebih dewasa atau tua ya. Kemudian jenis hewannya juga. Jadi tentu kucing, anjing lebih sensitif daripada dari hewan besar seperti sapi atau kuda gitu ya. Nah, tergantung individu, tergantung jenis hewannya juga ya. Nah, ini rasa sakit sekunder. Kemudian yang terakhir tadi kalau sudah ada luka, kemudian menyebutkan macam-macam luka, kemudian cara terjadinya luka, maka pada akhirnya tiba kita pada kasus kesembuhan luka. Ya. Kesembuhan luka. Jadi dalam proses kesembuhan luka ini ada 3 fase yang harus dilalui ya, dijalani. Itu yang pertama, fase yang pertama ini adalah fase inflamasi namanya. Atau fase peradangan. Ini pasti akan terjadi ya. Baik itu lukanya luka baru atau luka lain begitu ya. Ini pasti akan terjadi luka kasus radang ini atau inflamasi ini. Nah, bagaimana ciri-cirinya? Nah, ini dari gejala radang tadi ya. Nah, jadi gejala radang itu ada merah, bengkak, panas, dan sakit. Jadi merah yang disebut dengan rubor, kemudian bengkaknya tumor, kemudian panas disebut dengan kalor, kemudian ada sakit itu disebut dengan dolor. Nah, ini pasti akan terjadi ya. Baik kita melakukan suatu tindakan operasi dalam kondisi ruang steril sekalipun, ini pasti akan muncul fase peradangan di dalam proses terjadi P5 hari. Ini wajib pasti terjadi. Ya, 3 sampai 5 hari. Kalau nanti selebihnya terjadi ini, maka itu tentu sudah ada pengaruh luar ya, misalnya karena infeksi dia. Ya. Jadi dalam proses inflamasi ini seperti ini terjadi ya. Terjadi fase dilatasi, kemudian pengeluaran cairan, penghambatan saluran limfatik lokal. Nah, ini yang menyebabkan gejala klinis tadi ini ya. Gejala klinis radang tadi. Kemudian yang merah, contohnya seperti merah ini, rubor. Kenapa bisa jadi merah di daerah radang itu? Nah, karena sirkulasi sangat baik di sana ya. Jadi darah itu akan mengalir ke daerah radang itu secara cepat sehingga daerahnya akan menjadi panas dia. Dari merah ya warnanya. Daripada jaringan di sekitarnya. Ya. Nah, kemudian kenapa bisa menjadi bengkak? Nah, ini aliran darah ini yang tadi dari berbagai macam sel darah ya, dari eritrosit, dari limfosit dan segalanya itu akan berkumpul di sana, ya, itu akan menyebabkan bengkak tadi, ya, bengkak. Nah, kemudian panas. Nah, panas ini kalau kita tahu bahwa suhu tubuh di dalam tubuh kita itu semua diantar melalui sirkulasi tadi ya. Itu jadi pada kasus-kasus radang karena sirkulasinya semakin banyak ke sana, maka tentu berbeda suhunya dibandingkan jaringan di sekitarnya. Di daerah yang mengalami peradangan tentu akan menjadi lebih panas tadi, ya, lebih panas. Kemudian sakit atau dolor, ya, ini disebut dolor. Kenapa bisa sakit? Nah, ini akibat pembengkakan di sekitar radang tadi, ya.
Ini akan menekan sistem saraf perifer di daerah radang tadi, sehingga akan muncul rasa sakit tadi. Nah, itu yang menyebabkan rasa sakit. Ujung-ujung saraf yang ditekan oleh berbagai sirkulasi atau zat-zat agen-agen yang berkumpul di daerah peradangan. Ini akan menimbulkan rasa sakit. Ya. Kalau misalnya ini kesakitan atau panas dan bengkak dan lain-lain merasakan tidak nyaman daripada hewan, nah ini yang diperlukan pengobatan, obat tadi ya, pemberian analgesik atau apa ya. Karena ini sebenarnya ini proses peradangan ini proses yang mesti terjadi dia ya, terjadi sebagai disebabkan oleh agen ataupun karena kita membuat suatu luka pada tindakan operasi. Ya. Pada proses hari kelima ini sel-sel yang disebutkan polimorfir ini akan makrofag itu memigrasi ke daerah luka, sehingga ini berperan penting di dalam proses kesembuhan. Ini sangat, kalau sudah terlewat ini tidak terjadi infeksi, maka itu proses kesembuhan pasti akan terjadi. Ya. Nah, yang kedua itu adalah fase proliferasi namanya, atau fase kolagen. Nah, ini fase ini 3-5 hari fase radang sudah selesai, maka akan terbentuk kolagen. Nah, ini kolagen ini akan memberikan, akan membuat jembatan pada suatu luka itu, sehingga luka itu akan segera menutup ya. Kalau dia tidak terjadi infeksi ya, proliferasi. Ini kan ini terjadi ditandai terjadinya keadilan. Ini prosesnya seperti ini ya. Jadi untuk memudahkan fibroblas melekat dan mulai mendepositkan kolagen. Setelah kolagen terbentuk, fibrin akan menghilang 4 hari sampai 2 minggu. Ya, ini tergantung tingkat keparahan luka ya. Jadi kalau lukanya semakin lebar atau semakin terbukanya sangat besar gitu ya, maka ini akan terbentuk lebih lambat ya. Nah, ini tergantung kesembuhan lukanya. Ya. Jadi kolagen ini sangat penting sekali ya untuk proses pada fase proliferasi ini ya. Ini fase kolagen ini terbentuk sampai berbulan-bulan nih, setiap hari ya, dalam satu luka tadi ya. Asal tidak ada tubuh atau hewan itu atau manusia misalnya mengalami suatu kelainan metabolisme seperti kasus-kasus kencing manis ya. Nah, maka ini akan terbentuk dengan secara terus-menerus ya. Sehingga nanti akan proses kesembuhan luka itu akan cepat terjadi. Jadi ada fase inflamasi, ada fase proliferasi, kemudian yang terakhir ada fase pemulihan atau fase pemulihan ini akan berlangsung dari hitungan mingguan sampai bulanan. Jadi secara terus-menerus akan terjadi pada suatu luka ya, sehingga nanti luka itu akan mengalami proses kesembuhan. Jadi kolagen ini mengalami pembaruan secara terus-menerus. Kolagen yang tua itu diganti dengan yang baru gitu ya. Nah, inilah fase kesembuhan luka. Ya, fase kesembuhan luka ada 3 fase yang tadi saya sebutkan. Fase inflamasi, fase proliferasi, dan fase pemulihan. Nah, itu kesembuhan luka. Ya. Kemudian apa yang mempengaruhi kesembuhan luka? Jadi ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kesembuhan luka. Kalau dia faktor lokal, kemudian ada faktor umum. Kalau dia faktor lokal, misalnya ini tergantung besar dan lebarnya luka. Ini sangat berpengaruh terhadap proses kesembuhan luka. Ya. Kemudian ada lokasi luka, lokalisasinya luka. Ya. Jadi lokasi luka maksudnya ya. Lokalisasinya luka ini maksudnya lokasi luka. Di mana dia luka itu terjadi. Karena ini tergantung dari vaskulasi baik cepat misalnya. Kalau dia vaskulasinya baik, maka luka itu sangat cepat sembuh. Kemudian kalau tidak baik, tidak bagus vaskulernya, maka
Contohnya luka-luka kalau hanya yang kena jaringan lemak atau subkutan, maka tentu vaskularisasinya sangat buruk, maka proses kesembuhan luka akan lebih lambat ya. Atau di persendian misalnya. Di persendian itu sirkulasinya sangat kurang. Ya. Kalau terjadi luka di daerah situ atau daerah persendian itu, maka kesembuhan lukanya akan sangat lambat ya. Dibanding dengan di jari-jarian misalnya seperti di otot, itu yang sirkulasi sangat baik, itu tentu proses kesembuhannya sangat cepat ya. Nah, itu tergantung lokasi luka ya, lokalisasi luka. Kemudian kebersihannya juga, faktor lokalnya bisa tergantung kebersihan luka. Kalau kita kebersihan lukanya sangat buruk, tentu jangan mengharapkan kesembuhan itu akan cepat terjadi. Ya. Nah, ini kebersihan luka. Kemudian bentuknya juga, bentuk lukanya. Kalau dia lukanya sederhana, seperti kita melakukan operasi luka insisi, gitu ya. Jadi tidak banyak jaringan-jaringan yang hilang, itu bahkan tidak sama sekali tidak ada, ya. Jadi kemudian tepi lukanya sangat bagus, tentu akan lukanya akan cepat sembuh. Ya, dibanding dengan misalnya kalau kita luka-lukanya itu kita luka seperti luka luka kecelakaan gitu ya, apalagi sampai jaring-jaring ototnya banyak sekali yang hilang, akan pulihnya lebih lama ya dibandingkan luka yang kita buat luka insisi. Ya. Kemudian tergantung juga faktor infeksi tadi ya, infeksi. Jadi kalau di kulit itu banyak sekali kuman-kuman yang normal, yang tadinya normal ya tadi karena mendapatkan suatu luka tidak tertangani dengan baik, maka dia akan bisa menyebabkan berubah sifat jadi ganas dia seperti menyebabkan infeksi ya. Nah ini faktor lokal ya. Kemudian kalau dia faktor umum, nah ini tergantung umur ya, umur pasien itu kalau di manusia usia, kalau di hewan ya pakai umur ya. Nah, pasien ini tentu pasien yang umurnya yang lebih tua gitu, kalau dia mendapatkan suatu luka, proses kesembuhannya tentu akan berjalan lebih lama karena ini hubungannya dengan daya tahannya juga ya, daya tahan kemudian asupan gizinya juga ya, keadaan gizinya ini seperti misalnya penyakit misalnya, nah ini hubungannya dengan kencing manis atau DM. Jadi di anjing kucing itu juga kena juga kencing manis ya. Jadi kencing manis kalau ada gula maka lebih banyak energinya itu gula sebenarnya yang digunakan untuk tubuh terlalu banyak ya, sehingga menyebabkan terganggunya sebenarnya untuk proses kesembuhan tadi ya. Ini kalau ada kasus-kasus penyakit seperti ini tentu kita melakukan operasi sangat-sangat riskan sekali ya karena hubungannya dengan proses kesembuhan tadi. Nah, ini faktor umum ya. Udah habis? Udah ya? Oke, sudah cukup ini untuk kuliahnya ya. Ada yang ingin bertanya? Halo? Jadi tentang luka tadi. Halo? Sudah jelas, Dok. Sudah? Ya cukupkan
kuliahnya sampai di sini. Dan benar sudah jelas. Iya dokter, sudah jelas. Oke, kalau saya terima kasih ya sudah hadir di dalam kuliah saya pada sore ini. Terima kasih.